kita langsung mulai ya. Ya, Pak. Kita akan melanjutkan dulu yang kemarin. Kira-kira untuk membuat menu, kemudian menghubungkan ke ini menu-menu yang sudah dibuat, ada kesulitan tidak? Untuk 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 menghubungkan, sementara untuk menghubungkan page bisa. bisa ya? Mm-mm. Artinya kan, Hmm, eh, artinya kan itu hanya untuk ini ya, hanya teknik. Tinggal ditentukan aja alamat yang dituju kemana, kemudian kita masukkan di dalam menunya, kan begitu ya. Ya, Artinya, ya. artinya sebenarnya pun juga cara untuk membuat menu ini, kalau misalnya kita sudah punya tulisannya dulu, malah akan lebih mudah. Kalau kemarin kan kita prosesnya membuat menunya dulu gitu ya, tanpa mempedulikan apakah kita sudah punya tulisannya atau belum. Tapi bisa juga Ya, dengan cara yang lain, artinya kalau misalnya kita sudah punya tulisan, dan juga tulisan-tulisan itu kita pengen jadikan sebagai menu ya. Jadi di sini kan ada opsinya nih, ada page, ada post, ada kategori, ada custom link. Nah, misalnya saya pengen mengambil dari tulisan-tulisan yang sudah ada di dalam page ya. Di dalam page kemudian mau saya jadikan sebagai bagian dari menu yang sudah ada di sini, maka caranya cukup dengan mengklik saja gitu ya. Jadi cukup ya, dengan mencentang, kemudian misalnya saya pilih yang ini galeri nih. Saya pilih galeri ya, kemudian saya pilih add to menu. Nah, artinya bagian sini yang galeri tadi, yang sebelumnya sudah ada bisa dibuang gitu ya, kalau memang ini tidak kita pakai. Nah, dan juga tulisan-tulisan yang sudah ada di sini, ketika kita mengambil dari laman atau mengambil dari page, itu kan akan menyesuaikan otomatis sesuai dengan judul page yang sudah kita buat sebelumnya, kan gitu. Tetapi ya. kalau misalnya kita pengen merubah, tinggal diklik saja di sini ada tanda panah ya, kemudian kita ganti di bagian sini ada navigation label ya. Misalnya Ya, ganti menjadi galeri kan begitu. Nah, jadi sesimpel itu. Dan intinya mau berapapun jumlah menunya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga ketika kita pengen di dalam website kita ini memiliki beberapa tingkatan ya, memiliki beberapa tingkatan menu. Itu pun juga memungkinkan kita untuk membuatnya. Artinya di dalam CMS WordPress itu tidak tidak harus ini ya, tidak harus melulu dengan cara merubah menggunakan kode, tetapi cukup dengan klik tahan geserkan saja sudah bisa. Nah, contoh misalnya di sini saya punya menu kan begini. Menunya adalah program kursus, kemudian teknisi. Nah, di dalam teknisi ada submenu lagi. Nah, berarti oh, kalau itu. misalnya kita punya 3 level begitu, ya cukup dengan mengambil yang ini misalnya nih profil tentang kami, misalnya visi dan misi ada di bawah tentang kami begitu ya. Ada di dalam tentang kami. Jadi Ditarik lagi ya, ditarik lagi ya. kita geserkan lagi ke bagian dalam. Nah, jadi memang tidak tidak sulit ya untuk penggunaan atau manajemen data di dalam website yang kita buat menggunakan CMS WordPress. Ya, udah bisa, Pak. Oke. Di, di, ya Nah, di dalam menu ada lagi submenu. ini kan punya saya juga kan ketika masuk ke Ya, profile kemudian tentang kami, nah di sana kan ada submenu yang lainnya gitu ya. ya, Oke, nah itu berkaitan dengan menu. Dan begini, menu-menu yang sudah kita buat ini, makanya di sini kan kemarin kita kasih nama, kalau punya saya namanya menu utama.
Dan Ya. suatu saat mungkin kita pengen menggunakan susunan menu yang berbeda begitu ya. Menggunakan susunan menu yang berbeda dengan konteksnya juga akan berbeda, mungkin variasi menunya begitu. Maka kita nanti bisa membuat beberapa variasi menunya ya. Variasi menu-menu yang lain bisa dengan cara create menu ini. Jadi tinggal create, buat lagi. Jadi susunannya buat lagi yang baru begitu. Karena website saya ini pun juga mungkin suatu saat saya pengen menggunakan variasi yang lain begitu ya. Nanti tinggal kita tentukan, oh website kita itu cocoknya dengan menggunakan komposisi menu yang seperti apa. Kan tinggal kita sesuaikan saja gitu ya. Dan juga ketika menu yang kemarin yang sebelumnya bawaan sudah tidak dipakai, ini bisa kita aktifkan kembali. Kita aktifkan. Kalau hapusnya kita pilih di deleted di bawah itu ya Pak. Iya betul. Misalnya ada menu yang kita mau dibuang itu. Kalau jenis-jenis menu yang sudah ada, artinya komposisi menu yang sudah ada mau dibuang, tinggal klik delete menu. Artinya kalau kita klik delete menu, itu kan berarti semuanya ini hilang, Mas. Semuanya hilang. Tapi kalau kita ini kan khusus buat menu yang kita pilih itu ya. Misalnya yang tadi, kalau menu utama aja yang hilang. Iya, yang menu lain nggak hilang. Misalnya kita kan ada dua opsi, ada menu utama sama menu sub menu utama. Jadi kita hapus yang menu utama, cuma menu utama yang hilang. Nah, menu utama itu kan berarti yang ini, yang baru saja saya buat itu ya, yang kemarin malam kita buat. Artinya kalau menu utama ini kita buang, berarti hilang semua ini, mulai dari home, profile, tentang kami, sampai dengan galeri ini hilang. Tetapi menu yang kemarin, yang sebelumnya, yang aslinya bawaan dari template itu masih tetap ada. Gitu. Tapi kalau tujuan kita pengen menghilangkan bagian yang ini, bagian yang sudah ada di dalam menu kita, caranya cukup diklik aja, klik tanda panahnya. Nah, ini kan ada pilihan remove ini ya. Jadi kalau remove itu berarti menghapus elemen menunya. Tapi kalau delete menu berarti memang menghapus secara keseluruhan. Ya. Bisa difahami ya? Ya udah paham. Oke. Nah, kemudian kita lewat dari menu. Jadi begitu settingan menu. Nah, kemudian ada settingan juga yang harus kita atur ya, selain dari selain dari penulisan ini kita, selain dari pembuatan menu dan lain sebagainya. Jadi aturan yang lain adalah coba kita masuk ke dalam plugin. Oke, plugin. Ya. Plugin. Oke. Plugin itu adalah fitur tambahan ya, atau fitur apa saja yang mau kita berikan atau yang mau kita aktifkan di dalam website kita. Nah, ada beberapa plugin yang wajib. Yang pertama adalah anti-spam. Ya, anti-spam. Itu wajib, harus. Anti-spam. Anti-spam itu nanti banyak ya, banyak nama-namanya, banyak variasinya. Tetapi rekomendasi dari WordPress itu ada Akismet, Mas, namanya. Ini ya, yang bagian atas ini ya. Ada ini yang sudah ada itu ya, Pak. Oke, itu anti-spam ya, anti-spam. Nah, anti-spam itu apa toh? Jadi spam itu maksudnya adalah konten-konten yang didapatkan dari luar, yang dari robot misalnya ya, ataupun juga dari anonymous, sehingga nanti ketika spam itu terlalu banyak masuk ke dalam website kita, maka resikonya adalah website kita akan semakin lama semakin down. Artinya kemungkinan suatu saat bisa jadi website kita justru malah menjadi bermasalah gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi tidak bisa terakses begitu.
Itu dasarnya ya Pak, itu bawaannya atau? Kalau ini kan masih bawaan. Ya. Yang sekarang yang ada itu Akismet anti spam itu bawaan kan? Waktu Ya. kita install, dia langsung ada di WordPress-nya ya? Ya, betul. Itu Itu sudah kan ada. belum. Itu sudah ada. Ini Mbak Iza hilang lagi nih. hilang koneksinya guys. Koneksinya hilang. Mungkin ntar dia masuk lagi nih, jaringannya agak jelek kan. Oke, gak apa ya, sambil jalan aja ya. Ya, nanti kan rekornya ada, kalau nanti apa-apa saya kasih lihat saya. Recordnya ada kok. Mungkin dia masuk, tapi jaringannya putus-putus Pak. Iya. Pasti kalau bentar lagi connect, bentar lagi hilang. Ya. Oke, nanti ada rekamannya kok, nggak masalah. Oke, Ya. saya lanjutkan. Nah, jadi yang pertama itu Akismet. Nah, cara mengaktifkannya silahkan dari yang sini. Ini kan ada tinggal diaktifkan ya. Mari kita Ya, Pak. aktifkan dulu. Ada. Silahkan diklik activate. Ya. Klik activate. Kemudian, nah di situ ada pilihan set up your account. Ya, silahkan diklik. Set up your account. Nah, jadi ini ada dua versi ya, ada versi berbayar dan versi gratisan. Nah, kita pilih yang gratisan saja. Caranya kita masuk ke personal use yang ini. Ya, Oke, kita personal pilih. use. Oke. Karena kita butuhnya Get. hanya spam protection saja ya. Get, silakan. Get personal. Nah, dan di sini pun juga ternyata dia masih diarahkan gitu ya supaya berbayar $36 per tahun. Tapi ini kita geserkan ke kiri supaya dia gratis. Oke, jadi 0 ya, $0 sekarang. Dari 0 ya. Oke, kemudian silahkan diisi bagian kiri email address dan lain sebagainya, itu silahkan diisi sesuaikan dengan email yang aktif ya. Oke. Pastikan emailnya aktif karena itu nanti dipakai untuk verifikasi. Personal site URL itu di ini ya Pak, ditaruh aja yang site kita. Betul. Jadi sesuaikan dengan website yang yang bawah I don't have ads on my site, I don't sell product service on my site. dicentang semua. Centang semua ya. Oke, dicentang semua. Artinya yang personal site ini wajib sesuai dengan alamat web kita ya, yang ini ya. Ya. Oke, kemudian continue. Oke, sampai masuk begini, silahkan dicek emailnya. Ya, baik. Ya, dicek emailnya, nanti ada kode ya. Ada kode yang harus digunakan untuk memverifikasi. Oke, nah itu ya, ada Akismet itu ya, Akismet support. Nah, silahkan diklik saja.
Kemudian akan ada kodenya. Nah, silahkan dikopikan. Ya, sudah masukin. Oke, kemudian dipastekan dan continue. Nah, biarkan masih menunggu prosesnya. Sign up complete. Nah, sign up complete. Kalau sudah, silahkan ini di close yang sign up complete dari Akismet-nya. Kembali ke ini tadi, kembali ke dashboard kita ya, yang ini ya. Jadi yang Akismet. Ya. Kemudian klik yang manual enter an APK. Oke, silakan diklik. Kemudian cek kembali emailnya. Oke, cek kembali inbox emailnya. Ada email baru yang isinya Kode itu ya. Kode API. Oke, silakan dicek dulu. Kalau belum, ditunggu dulu. Biasanya sih langsung ada. Nah, itu dia. Ada your APK itu ya. Nah, itu juga sama. Silahkan di copy, kemudian masukkan lagi. Masukkan ke dalam kode APK-nya. Connect with APK. Yes. Nah, jadi fungsinya ini, fungsinya Akismet itu untuk mencegah spam ya. Mencegah spam, baik itu spam dari komentar ya, maksudnya spam melalui komentar ataupun spam melalui jalur yang lain ya. Jadi kalau kita tidak ada anti spamnya, bisa jadi website kita penuh oleh spamnya. Artinya spam itu kan ulahnya robot ya. Jadi ulahnya robot ataupun juga yang kadang-kadang biar kayak iklan-iklannya itu ya Pak. Dia blok iklannya ya. Iya, betul. Jadi membuat komentar tapi dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas gitu loh. Jadi hanya berupa kode gitu aja kan sembarangan. Jadi biasanya kalau tidak kita hapus, nanti lama-kelamaan akan memenuhi website kita. Ya. Oke. Jadi fungsinya kalau yang komennya misalnya tulis aja yang kode-kode bisa ini nggak masuk nggak? Nah, kalau sudah ada anti spam seperti ini, nanti kalau ada komentar-komentar yang tidak bagus, artinya yang tidak disetujui oleh Akismet itu, yang dianggap oleh Akismet ternyata ini komentar yang membahayakan misalnya, nanti dia tidak akan masuk ke dalam website kita. Oke. Jadi dia itu kayak security-nya ya, security website-nya. Betul. Nah, kembali lagi ke plugin. Save ya, sekarang save ya Pak? Ya, di save. Save change ya? Save change ya? Save change. Nah, kemudian masuk kembali ke dalam plugin. Ya. Oke. Nah, plugin yang berikutnya yang biasanya kita berikan adalah, saya sambil mencontohkan di website saya ini ya. Nah, misalnya kita pengen memunculkan ya. Kita pengen memunculkan ketika artikel ini saya buka, saya pengen mengontrol nih sebenarnya sudah berapa orang toh yang mengakses halaman website saya ini gitu kan. Ya, Nah, betul, kita bisa melihat di juga sini. Nah, lihat sini ya, ada keterangan 20 kali dilihat gitu ya. Dan hari ini ada keterangannya begitu. 3 kali. Nah, jadi
kita juga perlu menambahkan plugin baru, tapi karena itu tidak ada di dalam plugin rekomendasi, artinya tidak ada plugin standarnya, maka kita tambahkan di sini. Silahkan klik add new. Add new ya. Plugin add new. Add new. Nah, kemudian di samping kanan ada keyword search plugin, silahkan ketikkan misalnya post view. Jadi bisa post view, bisa page view sebenarnya. Nah, itu ada post view counter itu ya. Post view count. Nah, saya gunakan Counter misalnya ya. ini post view counter, atau bisa kita cek dulu ya, bisa kita lihat dulu kira-kira nanti kita cocok yang mana. Saya klik yang post view counter misalnya, dan nanti kita bisa melihat ilustrasinya ya, bisa melihat sampelnya nanti akan seperti apa. Oke. Jadi kalau post view counter itu memang biasanya dipakai untuk yang posisi-posisi di setiap artikel kita. Post view counter. Kemudian kalau post view count itu yang kayak apa, kita lihat dulu. Jadi sebenarnya kalau secara fungsi sama sih, hampir sama. Cuma beda tampilan nih. Nah, tetapi kita juga perlu melihat ya, apakah plugin kita itu support atau tidak. Di sini ada keterangan warning ya. Kalau ada keterangan warning berarti ini nggak support dengan website kita ya. Tapi kalau post view tadi dia tidak ada keterangan warningnya, berarti ini bisa kita pakai. Silakan diinstal now. Install now ya. Install now, kemudian jika sudah diactivate. Activate ya. Ya. Bentar, saya buka dulu sebentar Mas ya, tak minum bentar. Ya, Pak. Oke, nah kemudian cara untuk settingannya, silahkan masuk ke plugin yang baru saja kita instalkan. Apa tadi namanya? Post view counter ya. Silahkan klik setting. Setting. Oke. Nah kemudian itu akan kita tetapkan kemana? Nah, berarti kan ini kita terapkan ke dalam post ya, lebih tepatnya. Lebih tepatnya ke post. Karena kalau kita terapkan ke dalam page, kemungkinan nanti di halaman utama pun juga sudah muncul ada post view-nya gitu. Ya, betul. Karena halaman utama ini kan juga dibuat menggunakan page. Jadi di sini saya Terus kan yang kalau page itu kan biasanya
begitu penting toh. Yang biasa lebih penting untuk dilihat view-nya itu kan biasanya di post itu. Contohnya kayak berita, artikel lain. Yes. Kemudian. Tapi sebenarnya semuanya bisa ya, bisa tambahkan di page, media. Tapi cuma nggak tepat aja ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ada count intervalnya. Count interval berarti ini ya. Count interval Ya, itu dalam waktu 24 jam gitu ya, biarkan aja. Reset data interval ini biarkan aja. Ini untuk gini nih ya, untuk apa ya, untuk 24 jam itu maksudnya untuk jam ya. Jadi setiap 24 jam itu dia bisa view, dia bisa rekam view-nya itu ya. Iya, kalkulasinya. Kemudian ada reset data interval. Reset data interval ini ketika kita pengen meriset ya. Jadi supaya nanti diulangi ininya, diulangi. Jadi per 30 hari, nanti di reset lagi. Nah, supaya tidak meriset, ini kita gunakan 0 saja. Artinya, dia akan mengkalkulasi terus. Kalau kita gunakan 30, berarti nanti setelah 30 hari, ya setelah 30, dia ulang lagi. Dia ngulang dari 0 lagi. Gitu. Jadi misalnya kalau yang berita satu itu udah view sampai 200 orang, tapi pas 30 hari dia kembali lagi ke 0. Kembali lagi ke 0. Jadi yang itu kita buat 0 saja. Oke. Yes, kemudian untuk yang lain-lainnya nggak usah dulu, silahkan di save dulu. Kemudian ada display di situ. Ya. Nah, display itu untuk tampilannya, dia mau ditampilkan di bagian mana gitu ya. Ada post view label, itu maksudnya tulisannya nanti. Misalnya saya tuliskan begini. Artikel ini sudah dilihat. Kayak itu. Jadi kan nanti bisa kita melihat, ternyata sudah 20 kali gitu ya, 30 kali dan seterusnya. Kemudian positionnya before di atas atau di bawah. Saya pilih di atas misalnya ya. Kemudian saya pilih save. Before the content save. Nah, bisa kita cek di situ sekarang hasilnya. Cari salah satu ya. Cari salah satu artikel. Okay. Nah, seharusnya dia ada. Nah, dilihat sini nih. Ada tulisan artikel ini sudah dilihat sekian kali. Coba saya akses punya Bapak, nanti langsung kedua yang.
Sudah terhitung belum di situ? Sudah terupdate belum? Nah, ini kan sudah 2 nih. Masih loading. Oh, sudah ya. Ya, betul. Ada yang lain sebenarnya. Kalau di saya yang ini kan beda ya. Tapi Beda tipe ya. Kalau ini punya yang di menaracom.com itu saya gunakan Cresta namanya. Jadi Cresta. Namanya apa? Cresta Post View. Cresta Post View. Iya, Cresta. Pokoknya keterangannya Cresta. Cresta counter apa coba dicek. Coba masuk ke plugin ya. Ya. Tapi kata kuncinya sih Cresta. Nah, add new. Kemudian ketikkan saja Cresta. Cresta tulisannya. Untuk pluginnya Pak, misalnya yang tadi kan kita udah pakai Post View. Terus kalau kita install lagi yang Cresta kayak punya Menara itu, terus kita diaktif semua nanti tabrakan. Maksudnya ini nanti pengaruh nggak? Ya kalau ininya sih enggak sih sebenarnya, cuman posisinya aja nanti kan bingung. Sebentar coba tak lihat. Itu saya juga lupa namanya apa. Kayaknya sih Cresta. Saya cek dulu sebentar. Plugin. Namanya apa ini ya? Yang punya Menara itu Bapak pakai template itu yang berbayar atau gratis juga Pak? Ini yang berbayar. Yang berbayar ya. Karena kan saya pengennya nanti dipakai buat universitas tuh sekalian. Oh, oke ya. Iya betul. Ini namanya page view count ternyata. Page view count. Ya, page view count. Kalau yang ini tadi apa yang kita itu? Yang kita itu Post view ya kalau kita ya. Post view counter. Ya tapi intinya sama yang aja tadi, sih. Yang tadi page view apa? Kalau yang ini page view counter. Page view count. Page view count. View count. Coba aja kalau mau di cek page view count. Page view count. Nah ini ya dari Aref, Aref Software. Itu kayak ada warna nih ya. Bisa kita yang tadi itu kan kayak hitam putih. Kalau tadi kan klasik ya. Iya, hitam putih kayak hitam putih klasik.
Nah, ini tinggal diaktifkan. Kalau tekniknya sih sama, cara pengaturannya sama. Tapi kalau diaktifkan nanti dua-duanya aktif semua ya Pak? Coba aja. Atau yang satu yang aktif? Kalau misalnya yang tadi aktif lah yang page view count itu, yang tadi itu diaktif semua atau gimana? Yang satu atau otomatis satu di nonaktif? Apa-apa, diaktifkan dua-duanya nggak masalah kok. Oke.